Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atabana hasan inna rabbana laghafurun syakur asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menyampaikan kultum tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita masih bisa berpuasa, bisa sholat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, Ramadan kita sebut sebagai bulan yang istimewa. Kenapa? Karena berbeda dari bulan-bulan yang lainnya. Ramadan Allah nyatakan dalam firman-Nya, yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, beberapa hari yang ditentukan oleh Allah itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, lalu membatalkan puasa itu, maka wajib baginya untuk mengganti di hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Dan hendaklah juga kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bisa bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 185. Ramadan ini sebagai barometer atau tolak ukur kedekatan kita dengan Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan kita tidak mampu membaca Al-Quran dengan sering atau tidak bisa menghatamkan Al-Quran satu kali saja, maka akan sangat merugi. Dan bisa jadi di bulan lain juga tidak pernah menghatamkan Al-Quran. Ada pun beberapa keutamaan jika kita mau membaca kitab suci Al-Quran di bulan Ramadan adalah: pertama, pahala yang berlipat ganda. Seseorang yang rutin membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut: barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka akan mendapatkan satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu akan berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu sebagai satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, terhindar dari godaan setan. Keutamaan membaca Al-Quran berikutnya adalah terhindar dari godaan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Surat Fatir ayat 6. Yang ketiga, mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Seseorang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat di akhirat nantinya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Al-Quran datang dan bersaksi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia yang rajin membacanya. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemiliknya. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, memberikan ketenangan hati. Keutamaan membaca Al-Quran berikutnya adalah sebagai obat penyakit hati dan fisik. Membaca Al-Quran dapat menjadi obat penyakit dan fisik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran sesuatu yang menjadi obat untuk penyakit manusia dan rahmat bagi orang yang beriman. Surat Al-Isra ayat 82. Yang kelima, rumah menjadi bercahaya. Rutin membaca Al-Quran di rumah akan membuat rumah tersebut lebih bercahaya. Tak hanya itu, rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran akan terasa lebih tenang, lebih damai. Dan juga Rasulullah SAW bersabda,
Perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah tidak disebut nama Allah di dalamnya itu seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Yang keenam, amalan paling disukai oleh Allah. Nah, jadi Al-Quran ini adalah amalan yang paling disukai oleh Allah. Pada suatu hari, terdapat sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai amalan yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah pun menjawab, "Wahai Rasulullah, amalan apa sih yang paling cintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Al-hal wal murtahal." Orang ini bertanya lagi, "Apa itu al-hal wal murtahal, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Jadi setiap kali selesai membaca, dia mengulangi lagi dari awal. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketujuh, dimohonkan ampun oleh malaikat. Keutamaan membaca Al-Quran selanjutnya, yaitu saat kita menghatamkannya, maka Allah mengirim 60 malaikat untuk memohonkan ampun kepada kita. Hal tersebut disebutkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung hatamnya akan ada sebanyak 60.000 malaikat akan memohonkan ampun untuknya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang kedelapan, menyempurnakan ibadah puasa. Seperti yang telah disebutkan di awal, jadi Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, sehingga keutamaan membaca Al-Quran bulan Ramadan dapat menyempurnakan semua ibadah puasa yang sudah kita laksanakan. Jadi, marilah di bulan Ramadan ini kita gemarkan, kita rajinkan, dan kita banyakkan membaca Al-Quran. Kalaupun masih merasa belum pandai, belum paham, belum bisa melafalkan Al-Quran, maka banyak kesempatan untuk belajar membaca Al-Quran. Nah, kita punya HP. Nah, HP bisa kita gunakan untuk belajar Al-Quran. Nah, dengan itu, HP yang ada di tangan kita akan sangat bermanfaat jika dimanfaatkan untuk memperbaiki membaca Al-Quran. Masya Allah, sudah sangat mudah sekali kita untuk belajar Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan. Maka tidak ada alasan lagi bagi seorang muslim untuk tidak belajar Al-Quran, terlebih di bulan Ramadan ini. Semoga Allah melunakkan hati kita senantiasa ikhlas beribadah kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kultur yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.